Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 untuk sekarang kita akan membahas mengenai gambaran soal sumatif akhir semester ganjil untuk kelas 7. Jadi ini gambaran besar. Gambaran besarnya ya, ini hanya gambaran besar untuk mengikuti ujian akhir di kelas 7. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Tahu uru-urua ampapai sengangi huruf lontara kayam antu. Jadi siapa orang yang pertama kali memperkenalkan huruf lontar? Apakah Daeng Matanre, Daeng Pamatek, Karaeng Manguntungi atau Matulada? Jawabannya adalah Daeng Pamatek. Jawaban kedua. Soal kedua. Jena huruf lontara ka antamakna bahasa Arab kayam antu. Jadi banyaknya huruf lontara setelah masuk bahasa Arab yaitu ada berapa? Jawabannya adalah 19. Huruf lontara tanjakna atau bentuknya yaitu apakah sulapa apa? Sulapa anang, sulapa lima apa atau talu? Jawabannya adalah sulapa apa. Pamataina atau tanda ilalang ukira lontar yami antu. Tanda baca, tanda baca. Jadi dalam aksara lontara satu di tanda bacanya. Tanda bacanya yaitu adalah titik talu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kiciniki baji-baji pamatei sakra ilalang ukira lontara nia ka irawane poro ampir bali pakutakna nomor 5 sanggian sagan 7. Jadi perhatikan dengan baik, dengan seksama tanda baca dalam ukiran lontara di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 5 sampai 8. Ini titik irate, ini namanya titik irate ini menandakan tanda baca, ini menandakan vokal I. Titik ira menandakan vokal U. Anak riolo menandakan vokal E. Kemudian anak riolo menandakan vokal E, anak riboko menandakan vokal O. Lanjut, pamatei sakra O yami antu adalah jadi penanda vokal O yang mana? Jawabannya adalah 4. Nomor 6, pamatei sakra I berarti adalah nomor 1. Pamatei sakra U yang mana? Mana U berarti nomor 2. Pamatei sakra E. Yang mana yang E berarti nomor 3. Nomor 9. Antamanya huruf vokal. Ingat ya, huruf vokal. Huruf vokal hanya ada A, I, U, E, O. Berarti yang benar adalah U. Antamanya huruf konsonan yang berarti yang bukan huruf vokal. Berarti kan ini vokal, ini vokal berarti jawabannya adalah C, K. Batena nisa bukuang kana paro. Jadi cara penyebutan paro, ingat ya, cara penyebutan paro. Ingat, ini istilah glotal apabila diucapkan menggunakan koma atas menjadi paro. Jawabannya adalah A. Nomor 12. Ukirang annabana bukuang kana langa. Jadi cara penulisan langa yang itu. Jadi apabila ada 2 NG yang berdampingan, maka NG yang pertama dilambangkan dengan huruf N menjadi lan nga. Jawabannya adalah D. Nomor 13. Ukirang annabana bukuang kana bala. Ukirang annabana berarti kalau koma atas diganti dengan huruf K. Ini glotal. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Sakbukana bukuang kana langnya yang itu. Jadi ini cara penyebutan langnya. Berarti apabila disebut ini seakan-akan ada 2 NG-nya. Berarti yang benar adalah A. Kita lanjut ke nomor 15.
Huruf konsonannya ke ribukuangkana cara D. Konsonan yang mana? Kita tandai 1, 2, 3, 4, 5. C, R, D, K. Jawabannya adalah B. Huruf vokal nomor selanjutnya. Huruf vokal nia ke ribukuangkana baran neng. Yang mana huruf vokal? A, berarti A dengan E. Nomor 97 atau 17. Jaina huruf vokal ribukuangkana lamor. Jadi banyaknya huruf vokal. Kita lihat huruf vokal A, O. Oh, ada berapa? 3. Jawabannya adalah 3. Nomor 18. Jaina huruf konsonan ribukuangkana K jala. Yang mana konsonan? K, J, L, K. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 5. Bukuangkana angin bolong apola kafe yami anto. Jadi ingat kafe. Konsonan vokal. Dan ingat ini 4 huruf. Ini 3 huruf salah. Baju. Nah, kita lihat konsonan vokal ini benar. Ini salah. Jawabannya adalah B. Nomor 20. Pola takim bolong ribukuangkana picuru. Berarti picuru polanya berarti kita lihat P itu termasuk konsonan. Ini I vokal. Kemudian C konsonan, U adalah vokal. Kemudian R itu adalah konsonan, U adalah vokal. Yang mana yang cocok? Jawabannya adalah D. Selanjutnya, kibaca baji ki bukuangkan irawaan neporo ampi wali pakutaknan nomor sagan 7 sanggian sampula. Jadi untuk menjawab nomor 20 ini seharusnya nomor 21 sampai 23. Ya. Ini nomor 21 sampai 23. Jaina recekana ribuangkana nomor talu ini. Jadi banyaknya suku kata pada nomor 3. Kaluatere. K, lu, a, t, re. Ada 5 suku kata. Berarti yang benar adalah D, 5 suku kata. Jaina recekana ribuangkana lomoro rua yang ente. Jadi nomor 2 ada berapa suku kata? Kita hitung. Sa, gan, tu, 4. Jawabannya adalah 4. Jaina recekana ribuangkana lomoro seera yang ente. Ini sing. Berapa suku kata? Sing. Berarti hanya 1. Oke. Nomor 24. Doangan ilalam bahasa Indonesia nih areng. Jadi dalam bahasa Indonesia doangan artinya adalah apakah doa atau mantra, lagu, nasihat atau pantun. Jawabannya adalah doa. Kemudian nomor 25. Ukira lontarakna doangan yami antu. Jadi ukira lontarakna doangan yang mana? Apakah ini? Kita lihat dari A, doanya ini salah. B, doana salah. C, doala salah. Berarti yang benar adalah D, doangan. Nomor 26. Batuang Indonesiana batur lampangkana doang yami antu pasangalinna. Jadi yang mana yang bukan berarti doang. Yang berarti yang bukan apakah doa, mohon, sakti atau minta. Yang salah adalah yang bukan adalah sakti. Nomor 27. Kupatin romi tubuku naku kukalimbus sahadaku patampulo malaika anjagaya ilalan tinro nasaba Allah Ta'ala. Pertanyaannya doangan erati antama ki contoh doangan. Jadi doangan tadi termasuk doangan apa? Apakah lengan re, apakah latin ro, lanang ributah atau pergi? Jawabannya adalah B, latin ro karena ada kata kupatin romi tubuhku. Untuk nomor 28 sampai 30 lihat di tabel ini.
Nah, kita lihat dulu contoh antama ke kana pas sambe tampa, yang mana yang termasuk kata ganti atau pronomina yang kata ganti tempat atau pas sambe tampa berarti yang menunjukkan tempat. Yang manakah yang menunjukkan tempat? Kita lihat dulu. Kalau anne panjojo, ingat ya, kau itu adalah pasambe kale. Kalau andreni tampa. Kalau amembara wattu, resobangi wattu, iya itu adalah kata ganti kale atau diri. Anjoreng itu termasuk tampa. Kambe itu adalah kale. Nake juga kale. Amuko adalah waktu. Anjo panjojo. Kenang termasuk kale. Oke. Jadi yang termasuk kata ganti pas sampai tampa, berarti yang mana? Tampa ada 2, 3 dan 7. Oke. Nomor 29, contoh antama kana pas sampai kale. Kita hitung saja di sini. Yang mana kale? Ini 2, 6, 8, 9, 12. Jawabannya adalah B. Nomor terakhir, contoh antama kana pas sampai panjojo. Yang mana panjojo tadi? Jawabannya adalah 1 dan 11. Oke. Sudah selesai. Kita masuk ke soal esai. Kita bahas soal esainya. Ukiriki aren sukutta atau nama lengkap lalang ukiran Latin na lontara. Contohnya misalkan namanya adalah Muhammad Riri. Ini nomor 1 ini. Jawabannya bagaimana lontaranya? Muhammad Riri. Begini saja. Kita nomor 2. Apa pasti salahnya huruf vokal siagang konsonan? Seperti yang kita tadi bicarakan bahwa huruf vokal adalah huruf apa perbedaannya? Apakah mau perbedaan dari segi contoh atau dari segi pengertian? Boleh. Jadi kalau huruf vokal adalah huruf contohnya seperti A, I, U, E, O. Selain dari A, I, U, E, O adalah huruf konsonan. Itu adalah perbedaannya. Kemudian nomor 3, siapa recekna siagang antekama pola bukuang kana lamari. Jadi nomor 3, lamari. Berapa suku katanya? Suku katanya ada la, ma, ri. Berarti ada 3. Polanya adalah L itu konsonan, A vokal, M itu konsonan, A vokal, R itu konsonan, I itu vokal. Begini saja. Nomor 4. Ukiri lating ina lontara doangan puna la pelajar. Kejadian anakku sekalian sudah pasti paham menuliskan Latin dan lontar. Ingat ya, menuliskan Latin dan lontar doa belajar. Karaing kita tambahi pangisengangku na kisara pangisengang mabaji. Ingat itu ditulis dalam Latin dan lontara. Ingat ya. Nomor 5. Ukiriki rupa-rupana kana pasambe siagan sarai tak ruai contoh. Jadi jenis-jenis kata ganti. Kata ganti dan masing-masing 2 contoh. Misalkan kata ganti diri. Contohnya 2. Apa? Nakke, kate. Oke. Jenis yang kedua, kana pasambe ini
kana pasambe. Ini kalau kata ganti diri adalah kana pasambe kale. Kemudian yang kedua kana pasambe tampa. Apa lagi? Apa kalau kana pasambe tampa? Kita lihat lagi. Kana pasambe tampa. Contohnya Andrini. Kemudian apa lagi contohnya? Anjoreng. Selanjutnya jenis yang ketiga kana pasambe waktu. Waktu boleh. Amuko. Apalagi amembara. Oke. Jenis yang ketiga kana pasambe panjojo. Penunjuk. Panjojo. Berarti contohnya ane. 2 anjo. Oke. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan anakku bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.